Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan simulasi uji Whitney U dan uji Wilcom Signet Rank Test menggunakan aplikasi Jamovi. Uji Whitney U dan uji Wilcon Wilcon Wilcox Not itu merupakan bagian dari uji statistik non parametrik, yaitu uji statistik yang digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika data yang berskala ordinal. Uji Whitney U itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang bersifat independen atau tidak saling berhubungan. Sedangkan uji Wilcox-Signet Rank Test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua pengukuran yang berasal dari subjek yang sama atau berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah diberikan suatu intervensi. Pada simulasi ini kami menggunakan dua set data, yaitu skor motivasi belajar untuk uji Whitney dan data skor kecemasan sebelum serta setelah intervensi untuk uji Wilcoxon. Selanjutnya akan dijelaskan identifikasi variabel dan penyusunan hipotesis oleh teman saya. Selanjutnya, identifikasi variabel dan hipotesis. Yang pertama itu ada uji Mann-Whitney. Pada analisis pertama, terdapat dua variabel, yaitu variabel independen. Adalah kelompok yang terdiri atas dua kategori, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Variabel dependen adalah skor motivasi belajar, karena analisis ini bertujuan untuk membandingkan skor motivasi belajar pada dua kelompok yang berbeda dan independen, maka digunakan uji Mann-Whitney. Kemudian hipotesis penelitiannya adalah H0, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ada H1, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah identifikasi variabel pada uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon Rank pada analisis kedua terdapat dua pengukuran yang berasal dari responden yang sama. Pengukuran pertama itu ada skor kecemasan sebelum intervensi. Pengukuran kedua adalah skor kecemasan setelah intervensi. Karena kedua data berasal dari subjek yang sama dan diukur pada dua waktu yang berbeda, maka digunakan uji Wilcoxon Rank Test. Kemudian, adapun hipotesis penelitiannya, H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi. Selanjutnya, H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi. Selanjutnya, untuk proses analisis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk langkah selanjutnya untuk melakukan analisis. Yang pertama kita buka software Jamovi. Kemudian kita pindahkan data yang ada di Excel tadi. Yang ini, kita pindahkan ke sini. Hal yang pertama kita mau lakukan adalah untuk analisis Mann-Whitney, uji Mann-Whitney. Pertama kita buka t-test, kemudian kita pilih Independent Sample t-test. Nah, di sini. Karena di sini ada apa namanya? Nah, sini ada uji Mann-Whitney, sudah kelihatan. Nah, karena yang mau kita bandingkan adalah ini, dua kelompok ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian dengan skor motivasi, maka di sini kita masukkan kelompok dulu ke sini, grouping variabel, karena jenisnya termasuk data yang termasuk data kategori. Kemudian kita masukkan ke dependent variable. Setelah itu karena kita sini mau lihat hasil Mann-Whitney-nya, maka kita centang Mann-Whitney. Untuk students-nya kita tidak perlu centang,
Selanjutnya kita mau centang deskriptifnya untuk melihat mean mediannya. Kita tidak perlu lagi untuk mencentang normality test karena ini adalah data ini untuk uji non-parametrik. Berarti tidak perlu lagi untuk melihat apakah datanya normal atau tidak. Baik, di sini ada hasilnya. Nah, ini untuk independent sample t-test. Selanjutnya, untuk uji Wilcoxon, kita buka analyze lagi, kemudian kita pilih t-test. Tapi di sini kita akan pilih paired sample t-test. Nah, karena yang mau kita bandingkan adalah skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi, maka kita masukkan variabel ini. Kita masukkan skor kecemasan sebelum, kemudian kita masukkan skor kecemasan setelah di sampingnya. Ini sudah sebentar. Nah, di sini kita centangin nih, uji Wilcoxon sign rank. Untuk students kita tidak usah centang. Selanjutnya kita centang deskriptifnya untuk melihat nilai rata-ratanya. Baik, di sini sudah ada hasilnya. Selanjutnya untuk hasilnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan hasil uji Mann-Whitney U. Berdasarkan output Jamovi, diperoleh hasil uji Mann-Whitney dengan nilai U sebesar 51,5 dan nilai signifikansi atau P lebih kecil daripada 0,001. Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 40 orang, yang terdiri atas 20 responden pada kelompok eksperimen dan 20 responden pada kelompok kontrol. Berdasarkan statistik deskriptif, kelompok eksperimen memiliki rata-rata skor motivasi belajar sebesar 4,4 dengan median 45,5 dan simpangan baku 12,7. Sedangkan kelompok kontrol memiliki rata-rata skor motivasi belajar sebesar 64,4 dengan median 63,0 dan simpangan baku 13,2. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada data ini, kelompok kontrol memiliki rata-rata skor motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelompok eksperimen. Hasil uji Wilcoxon Signet Rank selanjutnya pada uji Wilcoxon diperoleh nilai W sebesar 405 dengan nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,001. Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 30 orang. Rata-rata skor kecemasan sebelum intervensi adalah 50,1. Sedangkan rata-rata skor kecemasan setelah intervensi menjadi 39,0. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan skor kecemasan setelah diberikan intervensi. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi. Dengan demikian, intervensi yang diberikan berkaitan dengan penurunan skor kecemasan pada responden. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan kesimpulan dari pengujian kita tadi. Nah, berdasarkan dari hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney U dan juga uji Wilcoxon second rank test, dapat disimpulkan bahwa pada uji Mann-Whitney, variabel yang dianalisis adalah kelompok sebagai variabel independen dan skor motivasi belajar sebagai variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan nilai U sebesar 51,5 dengan nilai P lebih kecil dari 0,001, sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Selanjutnya, pada uji Wilcoxon, variabel yang dianalisis adalah skor kecemasan sebelum intervensi dan juga skor kecemasan setelah intervensi. Hasil analisis menunjukkan nilai W sebesar 405 dengan P lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 juga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan sesudah intervensi. Rata-rata skor kecemasan menurun dari 50,1 menjadi 39,0 dengan
yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kecemasan setelah diintervensi. Dengan demikian, tujuan analisis menggunakan uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon telah tercapai, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan sesuai dengan karakteristik data yang dianalisis. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.